By the way, ini iPhone KW ya. Yang belum nonton bisa cek di deskripsi. Yo, halo. Kali ini ada sebuah handphone unik yang udah lama saya incar. Akhirnya dapet juga nih yang cocok. Ya, jadi ini adalah Nokia X5, sebuah smartphone Nokia 16 tahun lalu yang memang dikhususkan untuk multimedia dan chatting dengan desain bodi yang menarik dan warnanya yang nyentrik. Untuk bentukan handphonenya itu kotak kecil kayak gini, dengan tinggi sekitar 74 dan lebarnya 66 mm. Bobotnya pun sekitar 129 gram. Cuma emang agak tebel sih, sekitar 17 mm. Tapi ketebalannya itu karena nyumpetin sesuatu, yaitu keyboard fisik QWERTY yang dulu memang lagi populer banget, apalagi BlackBerry masih hits di zaman itu. Secara modelnya, handphone ini tuh banyak yang bilang mirip kayak kotak bedak. Tapi kalau menurut saya, ini tuh kayak handphone buntung. Karena ya kayak kepotong gitu bagian bawah atau keyboard fisiknya. Ya memang di bagian depannya ini masih ada beberapa tombol sih. Cuma kelihatan tanggung, soalnya lumayan mepet ke bawah. Jadi di sini tuh ada tombol navigasi arah, menu, back, call, and call, home, dan media. Terus layarnya ini berukuran 2,36 inch landscape. Atasnya ada tulisan Nokia X5 dan earpiece. Di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume, di sisi bawah ada dua lubang speaker dan mikrofon harusnya sih di sini ya. Kalau di sisi kirinya ini kosong dan di sisi atas ada lubang jack audio sama micro USB. Ngecasnya udah nggak pakai lubang bulat lagi ya. Untuk bagian belakangnya, di sini ada sela-sela buat gantungan. Dulu ngetren banget tuh handphone digantung di leher. Terus ada kamera 5 megapiksel dan lampu flashnya. Ada tulisan Nokia sama buat buka back covernya nih. By the way, walaupun bahan bodinya ini plastik, tapi untuk back covernya ini metal loh. Jadi inget sama Nokia 700 ya. Nah, di dalam sini kelihatannya kayak kurang rapi, mungkin menyesuaikan ukurannya juga sih. Di sini cuma ada slot untuk mini SIM dan micro SD. Kalau dari keterangannya, handphone ini tipenya RM627 dengan model X501. Semoga aja mesinnya masih bawaan ori nih. Oke, coba dinyalain, semoga masih bisa nyala. Yes, nyala! Kok nggak ada suara ciri khas Nokia ya? Kayaknya pengaturan profilnya nih. Nah, jadi inilah tampilan utama dari Nokia X5. Untuk navigasinya tetap pakai tombol ya, karena layarnya ini bukan touchscreen. Cuma enaknya, walaupun slide-nya dibuka, handphone ini tetap bisa dioperasikan. Kecuali ngetik, wajib harus buka slide-nya. Untuk keyboard fisiknya ini tombolnya menonjol, ukurannya nggak kecil kok, dan lumayan empuk ditekennya. Beda tuh sama tombol yang di navigasi, rasanya agak keras. Kalau lihat dari tampilan dan navigasinya ini, udah ketebak ya dari ciri khas OS-nya. Ya, jadi Nokia X5 ini menggunakan Symbian OS 9.3 dengan UI S60V3. Masih mirip-mirip sama Nokia E63, 6720 Lite, dan sebagainya. Untuk sistemnya ini masih bawaan ya, belum diapa-apain. Dari aplikasinya pun ini nggak yang aneh-aneh, kayaknya belum dihack juga nih. Untuk storage-nya yang bebas sekitar 150 MB. Tapi kayaknya ada file-file dari pengguna sebelumnya ya. Ini nih, ada video 3GP ternyata. Jangan-jangan ada foto yang lainnya juga nih. Tapi kita cek dulu deh untuk kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Nokia X5. Oh iya, untuk videonya ini pakai settingan default ya atau bawaannya. Emang nggak banyak yang bisa diatur sih. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman dari videonya? Oh, lapangan cuy.
Nokia X5 ini dirilis sekitar September tahun 2010 secara global, dan Indonesia menjadi negara pertama yang kebagian. Sebenarnya di bulan Juni udah dirilis tuh Nokia X5 di Cina, tapi secara modelnya itu beda. Kalau yang versi Cina itu candy bar dengan keyboard alphanumerik, ada perbedaan di speknya juga, dan secara tampilan memang jauh beda. Makanya, walaupun sama-sama X5, dibuatlah modelnya. Yang Cina itu X500, sedangkan yang global ini X501. Tapi kebanyakan sebutnya X5 aja. Oh iya, ada juga tuh tipe X5 yang lain, yaitu Nokia X5 2018. Kalau yang itu mah udah smartphone Android, dan bukan bener-bener dibuat sama Nokia. Nah, untuk Nokia X501 ini, harganya waktu itu sekitar 1,8 sampai 2 jutaan rupiah, tergolong agak terjangkau kalau kita lihat harga-harga smartphone Nokia waktu itu. Kalau untuk sekarang, paling ratusan ribu aja nih harganya. Ini saya dapat di Shopping cuma 200 ribuan, tapi memang nyari yang masih kondisinya oke tuh agak susah ya. Nokia X5 ini secara fitur dan speknya pun udah lumayan ya di masanya. Handphone ini menggunakan CPU single core 600 MHz ARM11 dengan internal 200 MB, layarnya TFT 2,36 inch 320x240, jaringannya 3G, ada Wi-Fi-nya juga, baterainya 950 mAh, dan menggunakan OS Symbian 9.3. Secara performa memang bukan handphone Symbian terbaik di masanya, tapi yang jadi keunggulan handphone ini selain desainnya yang unik, yaitu fitur multimedianya. Seperti biasa, tipikal dari seri Express Music itu ada tombol pintasan media, pengatur volume, dan tentunya kualitas suara speaker yang oke lah di zamannya. Gak cuma speaker, mikrofonnya pun menurut saya udah lumayan bagus loh. Bisa dicek tuh pas tes perekaman video tadi ya. Terus di handphone ini tuh ada fitur multimedia yang unik, yaitu sensor putar. Jadi kalau lagi ngedengerin musik, terus pengen ubah secara acak ke musik yang lain, tinggal puterin aja bodi handphonenya di atas bidang yang datar. Ntar otomatis tuh bakal puter lagu yang lain. Tapi ada semacam suara blebek-blebek ala DJ gitu lah, lucu. Selain fitur multimedia, handphone ini tuh diunggulkan untuk kebutuhan sosial media. Dari bawaannya udah dikasih aplikasi Facebook yang khusus, Twitter, MySpace, bahkan ada juga Nokia OviChat. Jadi karena pada masa itu lagi mulai booming chatting di handphone, khususnya BBM, di handphone Nokia ini juga nyediain. Gak mau kalah ya. Terus handphone ini juga masih selayaknya handphone Symbian, di mana kita bisa oprek atau pasang-pasang aplikasi berbasis Symbian S60V3. Tapi ya seperti biasa, harus dihack dulu ya, biar nggak keganggu sertifikat installernya. Terus kalau mau buat main game juga bisa. Bahkan dari bawaannya dikasih beberapa game yang cukup oke lah. Ada yang udah 3D dan heboh juga sih, macam Dance Fabulous. Kalau mau nambah game sendiri juga masih bisa nih. Mau game yang berbasis Symbian lewat filesys atau berbasis Java lewat filejar juga bisa. Yang penting cari ukuran layar yang sesuai ya. Dengan model slide yang bentuk mengotak kayak gini, Nokia X5 bakalan jadi pusat perhatian kalau dipakai. Ditambah dengan warna-warna yang menarik, kayak pink, kuning, hijau, sampai ungu. Buat ciwi-ciwi mungkin ini lebih oke ya, karena lucu bentuknya kayak kotak bedak. Kalau untuk handphone zaman sekarang mah Galaxy Flip tuh. Nokia X5 ini untuk pemakaian sekarang memang nggak beda jauh sama sebuah feature phone yang digunakan paling untuk teleponan atau SMS. Itu pun kalau sinyalnya masih muncul. Sayangnya unit saya ini emailnya nggak kedaftar, jadi nggak bisa pakai kartu SIM. Tapi masih lumayan lah untuk sekedar musik player karena ukurannya kecil jadi enak dibawa-bawa. Biasanya buat olahraga gitu. Atau seperti biasa cuma buat nostalgia dan penghuni lemari koleksi. By the way, kalian ada yang pernah ngerasain pakai handphone ini? Coba bagiin pengalamannya di komentar ya.
Oke, jadi itulah handphone unik Nokia yang kecil dan mengotak. Kelihatannya menarik ditambah warna yang nyentrik, yaitu Nokia X5. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.